Selamat pagi, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, tentu saya akan ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan Anda kesehatan dan tentunya perlindungan untuk hari ke depan. Dan Tuhan memberikan juga berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan saudara. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang saat ini masih dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit dan yang dirawat di rumah. Kami berdoa senantiasa agar kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan Tuhan memberkati setiap proses yang sedang dijalani, agar kiranya bisa mendapatkan pemulihan dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pagi hari ini tertulis di dalam Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sahabat Saroha, banyak orang Kristen saat ini terjebak dalam rutinitas ibadah yang dia lakukan, pelayanan, atau mungkin juga melalui cara yang lain, misalnya donasi. Tetapi terkadang semua itu dilakukan hanya sebagai sebuah formalitas. Hagai pasal yang kedua ayat 10 ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak bisa disogok dengan aktivitas yang seperti ini. Ketika orang melakukan ibadah dan rutinitasnya masih memiliki hati yang menyimpan sebuah kebencian, menyimpan sebuah ketidakjujuran, atau memiliki sebuah motivasi yang salah. Pada zaman itu, pada zaman Nabi Hagai, bangsa Israel sedang giat-giatnya membangun fisik bait suci. Mereka berpikir bahwa karena mereka sedang melakukan pekerjaan Tuhan, maka otomatis mereka sudah hidup diberkati dan tentunya berkenan di hadapan Tuhan. Pola pikir inilah yang mendasari orang-orang Israel ketika itu. Mereka menganggap dalam pekerjaan Tuhan yang mereka lakukan sudah otomatis membuat mereka memiliki hidup yang diberkati dan juga hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, berada di lingkungan yang baik atau memiliki keluarga yang saleh tentu tidak semata-mata atau tidak otomatis membuat kita suci di hadapan Tuhan. Karena kekudusan adalah sebuah pilihan yang kita buat di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak bisa mengandalkan reputasi sebuah gereja ataupun juga mengandalkan sebuah reputasi komunitas tanpa adanya keinginan dari diri kita untuk membangun sebuah hubungan yang jauh lebih baik secara pribadi dan benar di hadapan Tuhan. Tentu dosa dan kompromi moral sekecil apapun di dalam kehidupan kita atau tidak jujur dapat merusak segala kesaksian di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti prinsip daripada Hagai dalam nats kita pagi hari ini, hal-hal buruk lebih mudah menular daripada merusak reputasi sebuah rohani kita pada hal-hal yang baik. Dia mengatakan bahwa prinsipnya hal-hal buruk lebih mudah menular dan merusak reputasi rohani kita pada pola hal-hal yang baik. Disinilah nats kita mengingatkan kita bahwa bagaimana kita menciptakan sebuah keselarasan di dalam ibadah dan juga dalam
kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita juga membuat kesamaan. Bagaimana ketika kita membuat sebuah rutinitas ibadah kita, maka itu harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada banyak orang yang melakukan rutinitas ibadah setiap harinya, setiap minggunya, tetapi ketika dia bersama-sama dengan orang-orang sekitar dalam aktivitas sehari-hari, mungkin dia tidak memiliki atau mencerminkan bagaimana ibadah, rutinitas ibadahnya di tengah-tengah aktivitasnya sehari-hari. Maka teks ini mengingatkan kita bagaimana kita memiliki sebuah keselarasan. Apa yang kita lakukan di dalam ibadah hendaklah tercermin dalam setiap perilaku aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Karena ibadah yang kita lakukan bisa saja kehilangan makna jika kita melakukan segala kecurangan, keegoisan pada hari yang lain atau pada segala aktivitas kehidupan kita. Maka teks ini mengingatkan kita apa yang kita lakukan di dalam rumah, ibadah, dan aktivitas pelayanan kita. Hendaklah itu harus selaras dengan kehidupan kita sehari-hari. Mencerminkan bahwa kita sangat-sangat intens melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan melalui segala ibadah yang kita lakukan, dan hendaknya segala ibadah kita itu bisa kelihatan atau terlihat dalam segala buah-buah kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan untuk hari ini mengingatkan kami dan menguatkan kami. Bagaimana segala hubungan yang kami bangun dengan Tuhan hendaklah tercermin dalam segala aktivitas kehidupan kami, pekerjaan, aktivitas di tengah-tengah rumah kami masing-masing, demikian juga dengan sekitar kami. Hendaklah segala rutinitas ibadah pelayanan kami membentuk diri kami berkarakter dan juga bisa menjaga setiap tutur kata, terlebih buat perbuatan kami dengan diri kami, terlebih buat saudara-saudara kami. Ajar kami untuk membentuk diri kami agar kami senantiasa boleh menjaga segala kehidupan kami, memiliki kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan dan tentunya berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka, agar kiranya Tuhan yang melindungi, yang memulai segala aktivitas dan juga mengakhiri segala aktivitas mereka, agar mereka boleh membuahkan segala hal-hal yang baik, dan itulah yang akan mereka pergunakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga buat saudara kami yang masih dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang merawat mereka, yang melindungi dan memberkati segala proses yang mereka jalani, agar kiranya mereka boleh menerima kesembuhan dan pemulihan pada hari-hari esok dan boleh melaksanakan segala aktivitasnya kembali. Ampunkan kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.